semuanya, perkenalkan nama saya Karen Filosa Cahyani dengan NIM 242110102032. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai interaksi klorida atau Cl dengan zat gizi mikro lainnya. Apa sih klorida itu? Klorida merupakan salah satu mineral makro yang termasuk ke dalam kelompok elektrolit utama dalam tubuh. Mineral merupakan bagian dari mikronutrien yang memiliki berbagai fungsi penting dalam proses metabolisme, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan tubuh. Klorida sendiri berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, serta berfungsi sebagai komponen pembentuk asam klorida atau HCl di lambung. Sebelum kita membahas mengenai interaksi klorida dengan zat gizi mikro lainnya, kita perlu memahami terlebih dahulu mengapa klorida dapat mempengaruhi penyerapan zat gizi. Hal ini disebabkan karena klorida merupakan komponen utama pembentuk asam klorida atau HCl di lambung. HCl ini berfungsi menciptakan suasana asam yang diperlukan dalam proses pencernaan makanan. Lingkungan yang asam membantu memecah makanan, melarutkan mineral, dan melepaskan zat gizi yang masih terikat pada matriks makanan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Melalui mekanisme tersebut, klorida diketahui berinteraksi dengan beberapa zat gizi mikro lainnya seperti zat besi, seng, tembaga, magnesium, kalsium, mangan, selenium, asam folat, dan juga vitamin B12. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 interaksi, yaitu interaksi klorida dengan zat besi, interaksi klorida dengan seng, dan interaksi klorida dengan vitamin B12. Interaksi yang pertama yaitu interaksi antara klorida dengan zat besi atau Fe. Zat besi merupakan mineral mikro yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Agar dapat diserap secara optimal oleh usus halus, zat besi harus berada dalam bentuk yang larut. Menurut sebuah jurnal oleh Piskin et al. Pada tahun 2022, kondisi lambung yang asam berperan penting dalam menjaga kelarutan zat besi dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Besi non-Heme yang banyak ditemukan pada bahan pangan nabati umumnya berada dalam bentuk Fe atau Fe3+, yang lebih sulit diserap oleh tubuh. Namun, suasana asam yang dibentukkan oleh HCl atau asam klorida ini membantu melarutkan besi dan mempertahankannya dalam bentuk yang lebih mudah tersedia untuk proses absorpsi. Dengan demikian, klorida berperan secara tidak langsung dalam meningkatkan penyerapan zat besi melalui pembentukan asam klorida atau HCl di lambung. Apabila produksi HCl ini menurun, maka kelarutan dan penyerapan zat besi juga dapat menurun sehingga meningkatkan resiko terjadinya defisiensi zat besi dan anemia. Interaksi yang kedua yaitu interaksi klorida dengan seng atau Zn. Seng atau Zn ini merupakan mineral mikro yang berperan dalam pertumbuhan, fungsi sistem imun, sintesis protein, aktivitas berbagai enzim, dan proses penyembuhan luka. Seng yang terdapat dalam makanan tidak selalu langsung tersedia untuk diserap karena sebagian masih terikat pada komponen pangan. Menurut sebuah jurnal oleh Hall dan King pada tahun 2023, lingkungan lambung yang asam membantu proses pelepasan seng dari matriks makanan, sehingga meningkatkan ketersediaan seng untuk proses absorpsi di usus halus. Selain itu, bioavailabilitas seng dipengaruhi oleh proses pencernaan yang baik, termasuk keberadaan asam lambung yang cukup. Oleh karena itu, klorida berkontribusi secara tidak langsung terhadap penyerapan seng melalui pembentukan HCl atau asam klorida. Ketika seng berhasil dilepaskan dari makanan, seng akan lebih mudah berinteraksi dengan transporter pada mukosa usus dan kemudian diserap oleh tubuh. Interaksi yang ketiga yaitu interaksi antara klorida dengan vitamin B12. Vitamin B12 sendiri merupakan vitamin yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, sintesis DNA, dan menjaga fungsi sistem saraf. Berbeda dengan banyak vitamin lainnya, vitamin B12 dalam makanan umumnya masih terikat dengan protein. Menurut sebuah jurnal oleh Guean et al. Pada tahun 2022, sebelum dapat diserap oleh tubuh, vitamin B12 harus dilepaskan terlebih dahulu dari protein makanan. Proses pelepasan ini membutuhkan lingkungan lambung yang asam.
Pada proses tersebut, klorida berperan dalam pembentukan HCl atau asam klorida yang dapat membantu memutus ikatan antara vitamin B12 dan protein makanan. Setelah dilepaskan, vitamin B12 akan berikatan dengan faktor intrinsik yang diproduksi oleh lambung dan selanjutnya akan diserap pada bagian ileum usus halus. Oleh karena itu, produksi asam lambung yang cukup sangat penting untuk mendukung absorpsi vitamin B12. Gangguan produksi HCl atau asam klorida ini dapat menyebabkan pelepasan vitamin B12 dari makanan menjadi kurang optimal, sehingga meningkatkan resiko defisiensi vitamin B12. Selain ketiga zat gizi mikro tersebut, klorida juga diketahui memiliki hubungan dengan tembaga, magnesium, kalsium, mangan, selenium, dan asam folat. Namun, sebagian besar interaksi tersebut terjadi melalui mekanisme yang serupa, yaitu melalui peran klorida dalam pembentukan asam klorida atau HCl yang membantu proses pencernaan, pelarutan, dan absorpsi zat gizi di dalam saluran cerna. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa klorida tidak hanya berfungsi sebagai elektrolit yang menjaga keseimbangan cairan tubuh, tetapi juga berperan penting dalam proses absorpsi berbagai zat gizi mikro melalui pembentukan asam klorida di lambung. Namun, ada 3 interaksi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu interaksi klorida dengan zat besi, interaksi klorida dengan seng, dan interaksi klorida dengan vitamin B12. Ketiganya memiliki mekanisme yang jelas dalam meningkatkan ketersediaan dan penyerapan zat gizi. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.